Firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 dan 18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 dan 18 kita akan baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Baik, puji Tuhan, itu yang menjadi renungan kita, ayat kita pagi hari ini. Kami akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk kita tidak menjadi risau atau khawatir dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan punya janji yang luar biasa bagi kita tentang Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 menyatakan bahwa aku mengetahui, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu satu bentuk janji Tuhan bagi kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini bukan hanya sekedar menyatakan bahwa sungguh ada harapan masa depan kita dan tidak akan hilang masa depan kita, tetapi ini merupakan satu pernyataan yang benar-benar akan terjadi bagi kehidupan kita, asalkan kita mau beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk menjadikan masa depan lebih cerah sebagai milik kita, yang pasti kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup, apa yang harus kita buat sekarang. Kita tidak perlu mengingat masa lalu yang tidak menjadi berkat bagi kehidupan kita, tetapi apa yang harus kita lakukan hari ini adalah memperhatikan hidup kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Rasul Paulus berkata bahwa aku melupakan segala ada di belakangku. Artinya Paulus membawa kita untuk tidak perlu mengingat masa lalu yang akan menjadi batu sandungan untuk kita. Tetapi kita fokus ke depan, kita terus melangkah bersama dengan Tuhan dengan memperhatikan kehidupan kita. Apakah hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Kita lihat di dalam ayat 17 bagian B, firman Tuhan berkata, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, ayat 18, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya bahwa apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya kita memperoleh masa depan yang cerah. Dengan kata lain, bahwa masa sekarang ini akan menentukan seperti apa masa depan kita, di mana kita hidup harus menghormati orang lain, hidup dengar-dengaran terhadap Tuhan kepada orang tua. Dari situ maka Tuhan akan melihat kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan melakukan setiap kehendak Tuhan yang menjadi berkat untuk orang lain. Kita harus menunjukkan bagaimana kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Mungkin melalui tindakan, tingkah laku kita, perkataan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, baik itu orang tua kita, teman-teman kita, bahkan guru kita. Oleh sebab itu, anak-anak harus tahu bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan, menghormati Tuhan dengan kita bertingkah laku, maka firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita, anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan.
Dan sebab itu di dalam Mazmur pasal 37 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan dengannya. Karena itu jangan hanya bermimpi tentang masa depan yang cerah, tetapi kita harus mengupayakan bagaimana kita memperoleh masa depan yang cerah. Artinya bahwa kita harus percaya dan mengimani bahwa masa depan itu sungguh ada dalam kehidupan kita, dan kita harus merealisasikan masa depan itu menjadi kenyataan. Kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi firman Tuhan hari ini membawa kita untuk kita hidup menghormati orang tua, hidup takut Tuhan, menghormati guru, melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa masa depan yang luar biasa Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita. Baik, puji Tuhan, itu saja yang dapat bisa disampaikan buat kita semua. Dan Miss percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita, menjadi rema bagi hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita. Kita belajar takut akan Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan tepat bagi kita, yaitu masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Baik, puji Tuhan, kita akan mengakhiri hubungan kita pagi hari ini dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Jari kami Tuhan, untuk kami selalu hidup dengan dengaran taat kepada Tuhan, menghormati akan Engkau, dengan kami melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, baik itu orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan bagi kami itu masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah itu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak SMP Kristen Tunas Gloria dalam setiap perjalanan hidup mereka dalam masa pandemi ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Meskipun kami belajar dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, bahkan guru-guru yang mengajar di sekolah berupaya dengan giatnya, kami percaya bahwa hanya kekuatan Tuhan mampu membuat kami semua berjalan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.